Review pusaka yang paling ditakuti, guys. Hai guys, selamat pagi. Ketemu lagi sama saya Rivo Cheno di channel Etni Indonesia. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan yang tetap sehat, tetap semangat walaupun kita lagi mengalami masa-masa sulit ya. Saya lagi pengen review pusaka yang paling ditakuti, guys. Paling ditakuti oleh pria. Seperti apa? Kita lihat sama-sama ya. Oke guys, ini adalah pusaka yang menurut saya paling ditakuti oleh pria, karena pusaka ini mempunyai sejarah yang kita semua pria-pria mengenal lah biasanya. Sambil duduk aja ya. Jadi pusaka ini dulu saya dapatnya dari daerah Sumatera. Awalnya saya pikir ini adalah pusaka Sudamala atau pusaka yang biasa kita dapat kalau di Jawa namanya wedung. Tapi kalau di Bali ada yang dikenal dengan pusaka yang namanya Sudamala gitu ya. Awalnya saya pikir seperti itu, tapi ketika saya dapat pusaka ini, saya mulai riset dan ternyata ini menurut saya bukan pusaka Sudamala, tapi ini adalah pusaka yang dipakai oleh orang-orang zaman dulu untuk orang-orang yang mau sunat, guys. Kenapa? Dari mana saya bisa tahu? Karena kita lihat dari dedernya. Ini adalah dari deder, kayaknya ini kayu tua banget, kayu hitam, menunjukkan seorang raksasa ya yang sedang memegang seorang anak laki-laki pria, dan kita bisa lihat dia lagi memegang kemaluannya, guys. Jadi, hai baby, hai. Anak-anak lagi di rumah semua, udah 2 minggu ini nggak sekolah, jadi sama seperti kalian juga mungkin ya, lagi karantina mandiri, semua orang di rumah. Saya harap teman-teman juga stay safe lah ya. Di saat-saat yang seperti ini yang kita bisa lakukan hanya kita bisa dukung pemerintah supaya wabah corona nggak menyebar. Nah, kita balik lagi ke pusaka ini. Jadi kenapa saya tahu ini adalah pisau yang dipakai untuk orang-orang sunat pada zaman dulu? Itu kita bisa lihat dari dedernya, guys. Ini unik banget. Dan saya juga temuin ada beberapa orang yang mengoleksi pusaka seperti ini, tapi di dedernya ini ada gambar biasanya kemaluan laki-laki, yang mana memang fungsinya zaman dulu adalah untuk dipakai sebagai peralatan sunat gitu ya. Dan dulu kita pernah sering kali dengar ya, orang zaman dulu sunatnya pakai bambu kayak gitu ya. Kemungkinan itu tidak sepenuhnya benar, karena memang kita temukan pusaka-pusaka yang dikhususkan untuk orang-orang melalui ritual sunatan pada eranya gitu ya. Dan ini dari kayu hitam, kayaknya kayu ebony, dengan warangka yang sangat unik sekali seperti wedung warangkanya, dengan ukiran yang sangat detail sekali. Awalnya saya pikir ini ukiran ciri khas Bali, kemungkinan juga ciri khas Bali dengan ciri khas seperti ini ya. Yang uniknya adalah seperti yang saya tadi jelasin, seorang raksasa yang sedang memegang seorang bayi pria atau anak-anak dengan seperti mau disunat ya. Nah, apa pendapat kamu? Mungkin teman-teman punya pendapat yang berbeda, tapi pendapat saya kemungkinan besar ini adalah pusaka yang dipakai untuk orang-orang sunat pada zamannya. Kita lihat bilanya. Oh, oke guys, mungkin kalau kamu lihat bilanya pusaka ini seperti bentuk seperti gareng ya. Kalau saya bilang sih seperti gareng. Jadi dari hidungnya, dari bentuk anatominya seperti satu sosok di pewayangan Punakawan. Salah satunya adalah gareng. Dan gareng itu menghadap ke kiri atau ke kanan. Kalau kita bisa lihat, ini bila tajamnya dan ini bila yang tidak tajam. Bentuknya seperti siluet daripada gareng itu sendiri. Dan ini besi yang tua banget. Saya perkirakan mungkin abad ke-17, abad ke-18. Masih original seperti apa adanya saya dapat. Saya tidak warangi, saya tidak lakuin apa-apa. Dan kemungkinan besar dulu memang digunakan sebagai sarana atau alat untuk orang melakukan sunatan, guys.
Oke, jadi kita bisa tahu ini adalah besi yang sangat tua banget. Jadi menurut saya era abad ke-17, abad ke-18 memang digunakan untuk ritual pada zamannya ya, untuk sunatan guys. Modelnya unik banget, keren banget. Nah ini saya akan biarin seperti apa adanya, seperti ini, tidak akan dirubah-rubah. Ini adalah salah satu bukti sejarah bahwa bangsa kita bahkan untuk sunat aja dibuatkan satu pusaka yang begitu luar biasa indah guys. Itu menunjukkan bahwa peradaban pada era itu, peradaban Islam juga pada zaman era itu sudah sangat maju berkembang di Indonesia, dan juga menggunakan pusaka-pusaka yang mempunyai nilai seni yang begitu tinggi dalam melakukan ritual keseharian mereka gitu ya. Nah, hanya untuk pisau sunat aja menggunakan pusaka yang begitu indah. Bayangkan betapa luhurnya peradaban masa lalu pada eranya. Keren banget. Mantap. Nah, saya nggak tahu apa pendapat kamu, apakah benar ini pusaka yang memang untuk sunat, apakah benar ini pusaka yang sangat ditakuti sama anak-anak pada eranya. Saya nggak tahu tingkat sterilnya gimana pada zaman itu, tapi memang ya seperti itulah ya keadaannya pada zaman itu. Dan ritual sunat memang sudah dilakukan bertahun-tahun yang lalu pada eranya, ketika peradaban Islam mulai masuk di Indonesia, dan itu membawa kebudayaan begitu indah, begitu luhur. Hingga saat ini pun kita tahu bahwa Indonesia mayoritas adalah beragama Islam yang begitu luar biasa. Oke guys, di video ini saya juga mungkin bisa ambil beberapa pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komen. Sekalian kita jawab beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan pertama dari Mas Trisyanto Aris. Mas, kris aslinya kan dari Jawa. Kenapa orang-orang Melayu pada ikut-ikutan pakai kris? Saya melihat berita TV Malaysia katanya kris asli Melayu. Saya sebagai orang Jawa jelas tidak terima. Mau tanya, udah saya cari di Google, di internet, apakah kris sudah ditetapkan sebagai warisan orang Indonesia? Oke guys, kita harus melihat asal-muasal keris itu ada jauh sebelum adanya Indonesia, jauh sebelum adanya Melayu atau Malaysia, jauh sebelum adanya Filipina. Itu sudah ada yang namanya senjata tradisional yang bentuknya seperti pusaka keris guys. Dan kita harus lihat dari sisi pandang yang lebih luas, bahwa di setiap daerah mempunyai ciri khas senjata tradisional masing-masing gitu ya. Di Jawa mempunyai ciri khas pusaka keris yang pada umumnya kita bisa tahu bahwa itu adalah pusaka keris dari Jawa. Dari Makassar, dari Bugis pun mempunyai ciri khas keris masing-masing gitu ya. Ciri khas keris sendiri di Bali, di Lombok, di Sumatera, bahkan di Malaysia yang kita kenal sekarang ini Malaysia ya. Bahkan sampai di Filipina juga mempunyai keris yang bentuk pusaka tradisional yang bentuknya seperti keris. Nah, saya secara pribadi nggak berani mengklaim bahwa pusaka yang bentuknya keris itu hanya dari Jawa, karena di banyak kepulauan lain pun mempunyai pusaka yang bentuknya seperti keris yang kita namakan sekarang. Cuman Indonesia mempunyai penghargaan dari UNESCO bahwa pusaka yang bentuknya seperti keris itu dinobatkan sebagai harta budaya di Indonesia gitu ya, sebagai harta dunia lah ya yang kita punya di Indonesia. Karena kemungkinan itu dinilai dari begitu banyaknya orang-orang yang masih melestarikan pusaka keris itu di daerah Jawa atau di Indonesia. Nah, saya percaya di Malaysia juga mempunyai ciri khas pusaka keris yang dinamakan keris Melayu guys. Dan itu asal muasalnya ya dari daerah sana, bahkan sebelum ada Malaysia dan bahkan sebelum ada Indonesia. Jadi mari teman-teman, kita tidak meributkan atau kita tidak mengklaim pusaka keris itu hanya dari Jawa atau hanya dari Bali atau hanya dari Filipina, Makassar, atau hanya dari Sumatera atau hanya dari Malaysia atau Melayu. Karena pada dasarnya kita itu adalah satu rumpun. Jadi dulu itu sebelum adanya negara, ada kerajaan-kerajaan kecil yang mempunyai senjata tradisional masing-masing. Yang ada yang bentuknya seperti keris, ada yang bentuknya seperti pedang, ada yang bentuknya seperti wedung seperti ini, ada yang bentuknya tombak, dan setiap daerah mempunyai ciri khas masing-masing. Dan sudah saatnya kita untuk terus melestarikan pusaka-pusaka atau senjata tradisional di daerah kita. Jadi mari kita nggak meributkan hal-hal yang
tidak ada gunanya seperti itu, dan kita bersatu sebagai bangsa Indonesia juga, kita juga bisa bersatu sebagai bangsa Melayu, sebagai saudara satu rumpun gitu ya, untuk melestarikan budaya senjata tradisional masing-masing. Oke guys, itu aja video kita, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam budaya.